Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini Ibu Bu Yuyun Wahyu Novi Dewi akan menjelaskan materi kelas 9 mengenai hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Ini adalah kompetensi dasar 3.4. Selain itu, pada pertemuan ini juga kalian diharapkan bisa menguasai KD 4.4, yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Selanjutnya bagian terakhir kita yaitu tentang aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, banyak sekali aplikasi yang kita rasakan dari fungsi kuadrat ini ya. Yang pertama ini pada bangunan atau bidang arsitektur. Penggunaan fungsi kuadrat contohnya seperti apa? Nah, ini ya contohnya seperti jembatan, kemudian bangunan-bangunan itu membentuk kurva parabola. Kemudian contoh lain itu pada lintasan tembakan meriam atau peluru, itu pun sama membentuk kurva parabola. Selanjutnya pada lemparan bola, nah bentuk melengkung ini membentuk kurva. Kemudian pada air mancur, ketika kalian melihat air mancur, nah terlihat juga ya bentuk atau aliran airnya ini membentuk kurva parabola, dan masih banyak kejadian-kejadian lain yang berhubungan dengan fungsi kuadrat selain keempat ini ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas contoh soal aplikasi hubungan nilai A, B, C, dan D pada parabola atau grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini sudah terdapat sebuah fungsi kuadrat. Kita akan menentukan kurvanya akan terbuka ke atas atau ke bawah tanpa perlu menggambarkan grafik. Nah, seperti bahasan sebelumnya, suatu kurva akan terbuka ke atas atau ke bawah itu bergantung pada nilai A-nya. Nah, kita punya bentuk umum itu apa? Kalau fungsi kuadrat bentuk umumnya apa sih? Bagaimana? Ya, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Pengaruh kurva terbuka ke atas atau ke bawah itu dilihat dari nilai a-nya atau lihat koefisien dari x kuadratnya. Kalau a-nya positif, maka kurvanya terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, maka kurva terbuka ke bawah. Oke, sekarang kita lihat soal yang A. Fx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 3. Ini bentuknya sudah sama dengan bentuk umum, maka tinggal kita cocokkan. Nah, 2 ini adalah nilai A-nya. 2 itu positif, maka berarti di sini kurva A itu terbuka ke atas. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang B, bagaimana yang B? Masih menggunakan konsep yang sama seperti tadi ya. Kita lihat nilai A-nya. Nah, hati-hati untuk bentuk ini kita harus urutkan sesuai bentuk umumnya dulu. AX kuadrat berarti min X kuadrat min X baru 7. 7-nya positif, berarti di sini positif 7. Nah, kita lihat nilai A-nya. Di depan X kuadrat ada tanda min aja. Kalau tidak ada angka, berarti ini menunjukkan 1. Nah, maka A-nya adalah negatif 1. Nah, negatif 1 artinya A-nya bernilai negatif. Kalau A-nya negatif, maka kurvanya terbuka ke bawah. Maka kurva pada grafik fx sama dengan 7 min x kuadrat, kurvanya akan terbuka ke bawah. Oke, kita coba contoh selanjutnya. Bagaimana analisis nilai A, B, C, dan D dari grafik di bawah ini? Yang pertama, kita akan analisis nilai A-nya dulu ya. Oke, di sini sedih. Kalau sedih berarti A-nya negatif atau kurang dari 0. Nah, kita akan analisis A, B, C, dan D-nya. Ini lebih apa dari 0 atau mungkin ada yang sama dengan 0 ya. Oke. Nah, untuk B itu berhubungan dengan apa tadi? Ya, sumbu simetri. SE sama dengan min B per 2
A gitu ya. Tadi XS-nya kalau bernilai positif di sini ya. XS-nya bernilai positif, maka A-nya berlainan atau sama? Ya, berlainan. Jadi kalau A-nya kurang dari 0, maka B-nya lebih dari 0. Nah, maka di sini B-nya lebih dari 0, lebih besar dari 0. Kemudian yang C. Yang C itu berhubungan dengan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, karena dia memotong di bawah 0, artinya nilai Y-nya negatif, maka C-nya pun negatif. Kalau negatif artinya kurang dari 0. Dan yang terakhir untuk nilai D berhubungan dengan titik potong terhadap sumbu X atau akar-akarnya ya. Nah, karena dia tidak memotong, tidak memiliki akar, tidak memotong sumbu X, tidak menyinggung sumbu X, maka D-nya atau diskriminannya kurang dari 0. Bisa dipahami? Kita lanjutkan untuk gambar yang B. Nah, ini pun akan sama. Kita akan analisis bagaimana nilai A, B, C, dan D-nya. Pertama untuk nilai A-nya. Coba kalau senyum berarti A-nya lebih besar dari 0. Kemudian untuk B-nya bagaimana? Karena sumbu simetrinya negatif. Nah, maka bagaimana nih? Kalau sumbu simetrinya negatif, maka nilai A dan B harus sama tandanya ya. Berarti kalau A-nya lebih besar dari 0, B-nya pun harus lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya untuk C. C itu titik potong terhadap sumbu X. Bu di sini tidak memotong. Nah, tapi kalau kurva itu kan bisa kita teruskan ya. Artinya kalau ini kita teruskan ke atas gitu ya. Nah, maka dia akan memotong sumbu Y di mana? Di atas titik 0,0. Artinya memotong sumbu Y di sumbu Y positif, maka C-nya pun positif atau lebih besar dari 0. Kondisi terakhir, D atau diskriminan berhubungan dengan titik potong terhadap sumbu X. Nah, kurva memotong sumbu X di 2 titik. Artinya D-nya lebih besar dari 0. Bisa dipahami ya? Oke, kita akan lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada soal cerita. Sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi setelah T detik adalah H meter dengan aturan H-nya adalah 30T dikurangi 5T kuadrat. Tentukan setelah berapa detik roket tersebut mencapai tinggi maksimum dan tentukan pula tinggi maksimum yang dicapai roket tersebut. Oke, yang berhubungan dengan tinggi maksimum. Nah, kalau tinggi maksimum berarti kira-kira kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah? Maksimum. Ya, betul ya. Kalau maksimum berarti kurvanya terbuka ke bawah. Maka seperti ini ya. Kita punya titik di sini adalah maksimumnya. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi maksimum roket. Jadi, dari sini ke sini tingginya berapa? Seperti itu ya. Oke. Nah, kita punya rumus apa sih? Kita punya rumus untuk XS itu adalah min B per 2A. Jadi, X itu menunjukkan nilai T. Ya, jadi X itu menunjukkan detik. Ini menunjukkan detik. Ketika detik ke berapa dia akan mencapai maksimum. Nah, bisa kita tentukan dengan rumus ini. Oke, rumusnya adalah H atau fungsinya adalah H 30T dikurangi 5T kuadrat. Maka di sini kita bisa hitung negatif. B itu koefisien T. Maka 30 ya. Min 30 dibagi 2 dikali A itu koefisien T kuadrat, berarti negatif 5. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya jadi min 30 dibagi min 10. Maka ini hasilnya adalah
3. Artinya, tinggi maksimum akan tercapai ketika T-nya sama dengan 3 detik. Nah, berapa sih tinggi maksimumnya? Tinggal kita substitusikan ke H. H itu adalah 30 T dikurangi 5T kuadrat. Nah, karena H maksimum terjadi ketika T-nya sama dengan 3 detik, kita ganti atau substitusi saja T-nya dengan 3. Nah, hasilnya menjadi berapa? Coba kita hitung. Ini menjadi 3 kuadrat ya. Oke. Jadi hasilnya 30 dikali 3 yaitu 90 dikurangi 5 dikali 3 kuadrat. 9 ya. Nah, oke, kita hitung. Jadi 90 dikurangi 45. Maka hasilnya adalah 45. Ketinggiannya roket akan mencapai tinggi maksimum ketika tingginya adalah 45. Satuannya di sini adalah meter ya. Oke, jadi 45 meter. Ya, begitu yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini, materi KD 3.4 dan 4.4. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.